tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Janda soal ketidakadilan dan penindasan terhadap kekristenan di Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, dalam videonya juga pun mengatakan bahwa kayak kemarin itu ribut Indonesia ya menolak Israel karena Israel adalah negara penjajah. Ya, dalam artian dia menjajah negara Palestina. Akhirnya ributlah Indonesia dengan menolak timnas itu. Dia katakan bahwa Indonesia belum pantas, kata dia, untuk memprotes tentang keadilan dan penjajahan. Karena katanya mereka masih menjadi penjajah bagi minoritas. Dan dia menguraikan beberapa gereja dari 2023 dia hitung mundur yang ditolak pembangunannya dan ibadah kekristenan dibubarkan karena tidak ada izin. Teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya teman-teman, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Janda berikut ini. Masyarakat Indonesia toleransinya sangat tinggi. Tidak ada masalah, menjunjung tinggi toleransi. Kita beralih dulu Bang, ke Abu Janda Bang. Saya izin ya, saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat Bang. Betul. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak di negara ini? Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya, bagaimana Ustadz Abu Janda ini bernada tinggi teman-teman sekalian. Karena apa? Karena seorang tokoh ya, senang berbicara, saya tidak tahu namanya, itu dia katakan bahwa Indonesia itu sangat tinggi ya toleransinya, dan itu kita harus bangga, kita harus junjung tinggi ya, junjung tinggi tentang toleransi gitu ya. Tapi Ustadz Abu Janda ya langsung membantah itu dan memberikan data-data, dan saya percaya teman-teman sekalian bahwa orang-orang tersebut itu akan bungkam dalam hal keadilan dan juga tentang SKB 2 Menteri soal izin pembangunan rumah ibadah ya.
Teman-teman sekalian, karena selama ini seperti yang disampaikan juga oleh Ustadz Abu Janda selama ini, bahwa SKB 2 Menteri itu ya justru digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya sebagai kesempatan untuk menindas kaum Kristen atau kaum minoritas yang ada di Republik Indonesia ini. Itu sebabnya teman-teman sekalian mereka gugat ya. Beritanya kan mereka gugat tuh SKB 2 Menteri, tapi kita tidak tahu kapan dicabut ya. Jadi kita berharap teman-teman sekalian segera dicabut supaya kebebasan untuk beragama di Republik Indonesia ini benar-benar nyata, bukan hanya omong dong, ya, omong doang. Bahwa toleransi umat Islam, toleransi kepada orang-orang Kristen. Ya, mungkin ada beberapa tempat saja yang menjunjung tinggi itu. Ya. Seperti di tempat saya akui juga teman-teman sekalian, di tempat kediaman saya, ya tempat pelayanan saya, juga itu sangat toleransi. Tidak pernah ada pelarangan ibadah. Bahkan kita saling silaturahmi di sini. Kalau acara Natal di Kristen atau acara Paskah di Kristen, umat Muslim datang berkunjung, ya, untuk merayakan Paskah bersama. Demikian juga, ya. Kalau hari besar di agama Islam, dari kekristenan ya, kayak Lebaran itu kayak dari kekristenan datang ke rumah-rumah Muslim ya, untuk merayakan itu juga kebahagiaan di hari besar keagamaan daripada umat Muslim ya. Tetapi di tempat lain, contohnya saja di Bandar Lampung ya, di Cilegon teman-teman sekalian, dan beberapa tempat yang lain di mana gereja dipersekusi, rumah ibadah. Yang baru-baru kemarin teman-teman sekalian, seorang bupati menyegel gereja. Udah menjelang Paskah itu, disegelnya gereja karena katanya tidak terdaftar di di kementerian. Izinnya belum ada, maka ditutup untuk sementara waktu. Padahal udah dekat Paskah, hari besar kekristenan, memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak menganggap dia sebagai Tuhan, silakan. Tapi bagi kami, dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia Allah yang sejati, yang penuh kasih untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena bagi kekristenan, perbuatan baik apapun yang Anda lakukan tidak dapat menghapus dosa Anda. Contohnya saja, Nabi Adam, manusia pertama, Adam sama Hawa di Taman Eden, Taman Firdaus. Satu pelanggaran mereka, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah bagi mereka. Tapi amal ibadah mereka, kedekatan mereka, kebersamaan mereka selama ini kepada Tuhan, artinya kebaikan mereka selama ini tidak bisa menghapus satu pelanggaran dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan dalam perspektif kekristenan. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua adalah kasih Kristus bagi kita semua. Dia rela mati di atas kayu salib. Di Jumat Agung kita memperingati hal itu, ya. Dan hari kebangkitannya kita rayakan. Tapi menjelang itu teman-teman sekalian, bupati saat itu ya menyegel gereja kekristenan. Wow, inilah yang disuarakan oleh Ustadz Abu Janda. Secara pribadi saya sebagai tokoh agama, terima kasih buat Permandi Arya atau Ustadz Abu Janda ya, julukannya gitu ya, Abu Janda. Saya bersyukur, berterima kasih kepada beliau karena telah menyuarakan gitu ya. Ini sebenarnya suara kami juga, tapi kami terbatas adanya. Karena apa? Karena takut memicu hal-hal yang tidak diinginkan kalau terus ya mendesak ya hal-hal seperti itu. Ya, tapi Pak Abu Janda luar biasa. Ya, luar biasa beraninya untuk menyuarakan keadilan dan sekaligus ya untuk membela hak-hak daripada minoritas ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dan teman-teman kita juga doakan ya, karena orang-orang seperti Abu Janda ini pasti diincar oleh kandur-kandur. Mereka pasti tidak suka ya, pasti tidak suka teman-teman sekalian ya.
pasti ada hujat-hujatan gitu. Apalagi dia buka aib ya. Saya katakan ya berupa aib bagi Kandrun ya, karena selama ini mereka pikir izin pembangunan masjid dan musola mereka itu ya sudah beres semua. Ternyata teman-teman sekalian, ternyata Ustadz Abu Janda bongkar semuanya bahwa IMB ribuan bahkan jutaan loh dia berkatakan di seluruh Indonesia banyak masjid dan musola tidak punya IMB. Jadi teman-teman sekalian, kenapa justru kekristenan yang terus ditindas? Nah ini dia. Karena Kandrun sebenarnya sangat benci kepada perkembangan kekristenan. Itu aja sebenarnya. Ya, cara mereka untuk menghambat perkembangan kekristenan yaitu menutup rumah-rumah ibadah mereka. Itu di pikiran mereka karena mereka goblok. Ya. Padahal teman-teman sekalian, kekristenan itu tidak dibatasi tempat ibadah. Bisa ibadah di kebun, di rumah biasa pun bisa ibadah gitu. Tidak harus ke gereja. Itu, ya. Jadi Anda menutup gereja, Anda ya mempersekusi ibadah-ibadah kekristenan itu tidak ngaruh buat kami. Kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.